Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Baiklah, kami di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produksi Protein Sel Tunggal atau sering disebut SCP atau Single Cell Protein. Sebelum kami memaparkan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Yusria Hidayah selaku moderator dan ada pemateri kami yaitu Elistianawati, Kosmaida, Rika Astari, Rutpidia Laras, Rosa Apriliana, Wiwi Wahyuni, Wendriani, dan kami akan melanjutkannya, akan kami paparkan materinya, akan disajikan oleh teman saya Elistianawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas yaitu yang pertama tentang protein sel tunggal. Di sini pengertian dari protein sel tunggal itu adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, kamir, kapang, ganggang, dan protozoa. Nah, di sini protein sel tunggal juga digunakan sebagai pengganti dari sumber konvensional. Biasanya itu dia dari hasil pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Selanjutnya itu dia mikroba sebagai sumber protein potensial. Yang pertama itu dia ada mikroba telah lama digunakan sebagai bahan pangan. Misalnya itu dia terdapat pada tempe, oncom, jamur, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dapat diproduksi dari bahan hasil samping atau limbah pertanian. Yang ketiga, mikroba juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai protein suplemen atau dapat juga digunakan sebagai pakan ternak. Selanjutnya itu, saya akan membahas mikroba yang menghasilkan protein lebih efisien. Yang pertama itu terdapat pada organisme yaitu bakteri dan kamir. Waktu penggandaan selnya itu berkisar antara 20 sampai 120 menit. Yang kedua, ada pada organisme kapang dan juga alga. Waktu penggandaan selnya itu berkisar antara 2 sampai 6 jam. Yang ketiga, ada pada organisme rumput dan tanaman. Waktu penggandaan selnya itu berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Yang keempat, ada pada organisme ayam. Waktu penggandaan selnya berkisar antara 2 sampai 4 minggu. Yang kelima, ada pada organisme babi. Waktu penggandaan selnya itu berkisar antara 4 sampai 6 minggu. Yang keenam, ada pada organisme ternak, yaitu yang masih muda. Waktu penggandaan selnya itu 1 sampai 2 bulan. Yang terakhir, ada pada organisme manusia, ini juga yang masih muda. Waktu penggandaan selnya itu dia berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Elistianawati. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri Kosmaida. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu kelebihan mikroba sebagai penghasil SCP. Ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu mikroba dapat tumbuh cepat pada kondisi optimumnya, dapat menggandakan sel dalam waktu kurang lebih 1 jam, kemudian laju pertumbuhannya sangat cepat. Yang kedua, mudah dimodifikasi secara genetika. Yang ketiga, memiliki kandungan protein tinggi. Yang keempat, memerlukan luasan area yang kecil atau bioreaktor dan tidak tergantung iklim dan musim. Yang kelima, dapat tumbuh pada berbagai substrat dari hasil samping atau limbah pertanian. Yang keenam, dapat menggunakan bermacam-macam media atau substrat. Yang ketujuh, memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kosma. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri Rika Astari. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Substrat untuk SCP. Substratnya berupa gas, minyak bumi, metanol, etanol, metan, dan alkana. Misalnya pada keju menggunakan Fluoromyces fragilis, limbah pati menggunakan kombinasi kamir, Edrosmycophis, Fibogira, dan Candida utilis. Kemudian metanol memiliki kelebihan antara lain komposisi tetap, tidak tergantung musim, kemudian tidak toksin, mudah larut, tidak ada residu karbon pada biomasa. Kemudian kelemahannya
Kelemahannya SCP belum ekonomis, harga SCP yang dihasilkan 2-5 kali harga tepung negara di mana metanol murah, Timur Tengah lebih menarik. Kemudian karbohidrat dari limbah, sulfit, molasses, limbah buah-buahan, hidrolisat, kayu atau hasil pertanian lainnya. Kemudian menggunakan kapang, Bacillomyces variotil digunakan untuk pekan ternak dan unggas. Terima kasih. Terima kasih kepada Rika. Kemudian akan dilanjutkan pemateri Ruth Vidya Laras. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Karbohidrat menggunakan kapang fusarium untuk menghasilkan mycoprotein atau korum untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini diproduksi oleh Ramhovis-Mac, Dogel, DGICI, atau Marlow Foods. Ini ada 3 poin. Yang pertama itu untuk dikonsumsi manusia, SCP lebih baik dibuat menggunakan substrat etanol. Yang kedua, penggunaan N-alkana sebagai substrat sudah dihentikan karena ini diduga atau memberikan bersifat karsogenik. Kemudian ada yang terakhir, SCP dapat dibuat menggunakan substrat dari hasil sampling atau limbah seperti bagas, jerami, molasses, kotoran ternak, dan lain-lain. Ini sering digunakan, limbah ini dipakai karena memberikan keuntungan yang berganda atau bersifat bagus. Kemudian yaitu pengurangan polusi dan produksi protein. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ruth. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri Rosa Apriliana. Kami persilahkan. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas kelebihan penggunaan limbah organik untuk produksi single cell protein. Nah, ada beberapa poin, di mana poin pertama, dapat mengurangi polusi lingkungan, tersedia dengan harga murah, limbah dikonversi jadi protein yang bernilai ekonomi. Selanjutnya dapat mengatasi kekurangan protein yang mana pada sebagian besar kita dapat protein dari impor. Nah, yang kelima, memungkinkan inovasi teknologi. Yang keenam, sebagian limbah seperti selulosa, kue keju sudah umum digunakan dalam pakan ternak. Selanjutnya, dapat memanfaatkan berbagai sumber atom C dan N. Laju pertumbuhannya cepat, itu berkisar 20 menit sampai 2 jam. Produktivitasnya tinggi, toleran terhadap pH dan suhu, dan tidak protogenik dan tidak mengandung endotoksin. Yang mana endotoksin itu adalah tidak ada toksin pada gram negatifnya. Selanjutnya, yang terakhir, mudah dipisahkan dari media. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rosa. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri Wendriani. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang terdapat pada SCP. Metanomonas, metanolika, Pseudomonas sp, Pseudomonas, Methylacinus, Trichocephaligenes phaesalis, Phalabacterium E, Acinetobacter sp, Cellulomas sp. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Wendriani. Kemudian akan dilanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu Wiwi Wahyuni. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari aplikasi SCP. Yang pertama itu ada pakan ternak, yang kedua pangan manusia, yang ketiga sebagai konsentrat dan isolat protein fungsional untuk digunakan dalam pangan. Selain itu, ada pun syarat mutunya. Yang pertama memiliki karakteristik nutrisional dan fungsional, yang kedua flavor atau aroma dapat diterima konsumen, yang ketiga asam nukleat harus rendah, yang keempat bebas dari toksin, bakteri patogenik, logam berat, dan residu kimia yang toksin. Teknologi pembuatan SCP, Simbah proses swadia mempunyai 3 tahap. Yang pertama, air limbah dari pabrik pengolahan kentang yang mengandung pati dipompakan melalui heat exchanger dan disterilkan menggunakan sistem injeksi. Tahap kedua, larutan pati disterilkan dipompa ke dalam bioreaktor 1 bersama kamir penghidrolisis pati.
Hidrolisa pati kemudian dipompakan ke bioreaktor 2 untuk ditumbuhi Candida witis. Tahap ketiga, sel kemudian dipanen menggunakan screening Badger dan sentrifugasi. Sel yang dihasilkan dapat spray di ring dan dikemas. Terima kasih. Terima kasih Saudara Wiwi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami, yaitu bakteri Actinomycetes disukai sebagai mikroba untuk SCP atau single cell protein karena laju pertumbuhan cepat dan kandungan proteinnya tinggi. Mikroba sebagai sumber protein potensial, yaitu mikroba telah lama digunakan sebagai bahan pangan, misalnya tempe, oncom, jamur, dan lain-lain. Dapat juga diproduksi dari bahan hasil samping atau limbah pertanian. Kemudian mikroba juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, dan dapat digunakan sebagai protein suplemen atau pakan ternak. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.